Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih di channel YouTube ini atas undangannya. Saya kebetulan kalau lahir itu di Pati, Jawa Tengah. Masa lahir dan kecil saya di sana ya. Kemudian pernah nyantri lah di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Guyangan, Pati, Jawa Tengah. Setelah itu baru kuliah di Jombang, di Universitas Darul Ulum Jombang, Jawa Timur. Sambil di sana kan banyak pondok ya, sambil nyantri di Pondok Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang. Habis itu baru kita hijrah ke Jakarta. Hijrah ke Jakarta menjadi aktif di PMI dan organisasi di lingkungan NU lah, gitu kira-kira. Ya, pemimpin Indonesia masa depan itu saya harapannya adalah pemimpin yang benar-benar mampu mengarahkan perjalanan bangsa ini semakin lebih dekat dengan tujuan berbangsa. Salah satunya adalah menjadi inspirasi bagi kalangan masyarakat, mulai dari semua lapisan, baik yang paling bawah sampai atas, untuk menjalani kehidupan bermasyarakat berbangsa yang lebih berperadaban, lebih menghargai perbedaan, dan lebih bersinergi untuk saling membantu mewujudkan keadilan sosial. Itu pemimpin yang kita harapkan. Secara langsung maupun tidak langsung dia harus mampu menginspirasi itu. Dan yang berikutnya tentu pemimpin ini kan harus ada 3 kategori menurut saya, Mbak. Jadi pemimpin itu harus mampu menjadi sumber inspirasi. Yang kedua itu pemimpin itu harus punya komitmen dan loyalitas untuk membela yang lemah atau membela kaum mustadafin, ya kan? Nah, wujud dari bentuk pembelaan kaum mustadafin ini adalah pemimpin punya komitmen dan visi untuk melahirkan kebijakan yang adil, yang menuju keadilan sosial. Yang ketiga tentu pemimpin itu harus mengayomi semuanya, harus melindungi dan mengayomi semuanya tanpa membeda-bedakan latar belakang etnis, suku, agama, dan strata sosialnya. Itu 3 ciri khas itu atau 3 karakter itulah yang menjadi harapan untuk pemimpin di masa datang. Ya, jadi begini, kita ini kan teman-teman yang bergabung di Formas NU atau Formasnu, ini kepanjangannya dari Forum Masyarakat Santri Nusantara. Ini teman-teman Nahdien atau teman-teman NU yang secara struktural kita tidak menjabat atau menduduki struktur jabatan di organisasi secara jamiah ya, mulai dari pusat sampai tingkat bawah. Nah, kita ini kultural. Nah, kita sebenarnya mendukung Mas Anies ini sejak sebelum puasa waktu itu, sebelum ada pasangannya dengan Gus Muhaimin, kita sudah mendukung Mas Anies. Nah, kemudian dalam perjalanannya ternyata Mas Anies ini mendapat pasangan atau jodoh Gus Muhaimin ya. Jadi alhamdulillah kan gitu. Nah, ibaratnya tutup ketemu tumbuh. Nah, kenapa kita mendukung Mas Anies? Karena Mas Anies ini satu ya, kita lihat dari latar belakang keluarganya. Jadi pemimpin itu kan harus kita lihat dari bibit, bebet, dan bobot. Gitu. Dari sisi latar belakang keluarganya, beliau itu adalah cucu dari pahlawan nasional, yaitu Bapak A.R. Baswedan. Kemudian yang berikutnya, beliau ini lahir dan besar tumbuh dalam lingkungan keluarga pendidik, terdidik, dan mendidik. Nah, jadi harus lengkap ya. Pendidik, terdidik, dan mendidik. Nah, jadi harus dari terdidik. Nah, kemudian mendidik itu ada komitmen untuk melakukan edukasi kepada lingkungan masyarakat dan juga terdidik, mendidik, dan terdidik. Nah, itu kita tahu dari lingkungan keluarganya, dan termasuk juga track record Mas Anies ini komitmen terhadap pendidikan itu sangat kuat. Mulai dari sewaktu beliau menjadi rektor, kemudian jadi menteri
pendidikan dan kebudayaan, sampai juga waktu menjadi gubernur DKI. Visi Indonesia Mengajar, nah itu salah satu poin yang kita bisa menjadikan rujukan atau pertimbangan untuk memilih Mas Anies. Itu salah satunya ya. Kemudian yang kedua adalah visi yang yang dibangun atau diemban oleh beliau dalam Pilpres 2024 ini, yaitu visi perubahan dan keberlanjutan atau perubahan dan kesinambungan. Nah, ini salah satu yang menjadi pertimbangan kita, ya kan? Jadi Mas Anies ini bukan antitesanya Jokowi, tapi Mas Anies ini adalah sintesa dari Pak SBY dan Jokowi. Nah, ya kan? Nah, itu kalau dalam kaidah di kalangan pesantren itu ada. Jadi ada dalilnya, yaitu al-muhafadzatu alal qadimis sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi mempertahankan, memelihara, menjaga tradisi, nilai-nilai lama yang relevan, yang masih up to date, ya kan? Kemudian wal akhdhu, melakukan inovasi, upaya-upaya untuk menghasilkan, mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Nah, itu kan visinya Mas Anies kan? Nah, gitu, perubahan dan kesinambungan atau keberlanjutan. Jadi memang sangat pas figur beliau ini untuk yang kita butuhkan di masa depan. Ya, sebagaimana kita ketahui kalau Pilkada DKI itu namanya kontestasi politik ya, kontestasi pemilu, pasti ada kompetisi ya. Nah, pertama kita harus membiasakan dalam masyarakat kita bahwa kontestasi kompetisi itu adalah sebuah proses alamiah. Nah, jadi nggak usah terlalu dianggap serius-serius ya kan. Kalah menang itu hal biasa. Ini karena masyarakat kita kadang terlalu sepaneng. Nah, karena adanya kita itu karena hasil kompetisi kan. Tapi kompetisi ya, sehingga ketika ada kontestasi dalam pilkada, pilpres, pilgub, nah itu alamiah aja karena memang fitrah manusia itu harus berkompetisi. Contoh kita ada ini kan karena hasil kompetisi kan. Nah, ya kan begitu ya kan. Manusia lahir itu kan hasil kompetisi, yang paling menang itulah yang menjadi janin ya kan. Yang lain kan kalah. Nah, ini biasa aja. Nah, kemudian kalau dikaitkan intoleransi, saya kira enggak ya. Kita bisa melihat bahwa kemenangan Mas Anies di Pilkada DKI itu bukan karena isu-isu politik identitas atau isu-isu agama. Tapi kita lihat, nah mungkin teman-teman bisa mengecek nanti di jejak digital. Nuansa kelompok yang tidak, ini kita ngomong ini ya Pilkada DKI ya, nuansa kelompok yang tidak setuju atau kontra dengan Gubernur DKI saat itu, Bapak Ahok itu kan sudah muncul hasil dari Pilpres 2014. Saat itu 2014 itu yang berkontestasi adalah Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kemudian dimenangkan oleh Pak Prabowo, dimenangkan oleh Pak Jokowi. Kemudian pendukung Pak Prabowo ini setelah kalah karena Pak Jokowi saat itu Gubernur DKI, kemudian naik menjadi RI sehingga digantikan Pak Basuki atau Pak Ahok. Nah, yang pendukungnya Pak Prabowo ini tidak terima kan begitu kira-kira, sehingga dia membuat isu-isu gubernur tandingan saat itu. Suasana sudah seperti itu. Nah, lalu masuklah pilkada. Ketika pilkada ada 3 pasang, Basuki Jarot, kemudian Agus Silvi, sama Anies Sandi. Semua lembaga survei saat itu mengatakan bahwa nomor 1 itu Ahok Jarot, nomor 2 Agus Silvi, Anies Sandi nomor 3 kan gitu. Sehingga ketika dilakukan pilkada putaran pertama yang lolos Ahok Jarot sama Anies Sandi. Nah, kemudian muncullah itu peristiwa Pulau Seribu. Nah, kalau kita melihat di sini maka sesungguhnya suasana kebatinan itu sudah muncul, saling gesekan. Nah, sehingga ketika Mas Anies ikut dalam putaran kedua, kemudian ada 3 peristiwa penting menurut saya, dan ini banyak orang dilupakan. Jadi pertama, ya, peristiwa penting ini yang menjadikan kemudian Mas Anies itu menang mengalahkan Ahok.
Jadi bukan karena isu-isu agama atau politik identitas, enggak. Yang pertama adalah kasus penggusuran kampung akuarium. Nah, ini menjadi pemantik dan pemicu atas adanya perlawanan dari masyarakat. Kita tahu DKI ini pemilih kritisnya itu sangat menentukan. Nah, akhirnya itu membuat kesadaran sehingga pemilih yang masih swing voter saat itu kemudian menentukan pilihannya ke Mas Anies. Yang kedua, adanya kasus pengiriman sapi, ya kan, di masa tenang yang dikirim ke Pulau Seribu. Nggak tahu itu siapa yang mengirim itu. Tapi nanti bisa dicek di jejak digitalnya. Tapi pasti itu ada, ya kan? Sehingga itu kebongkar sehingga ketahuan. Nah, sapi dikirim ke Pulau Seribu. Nah, mungkin sapinya bingung kan, 10 sampai 1000 kan itu akhirnya ketangkap dia. Nah, yang ketiga itu ada kasus bagi-bagi sembako di Kalibata City. Nah, sehingga akhirnya ini menjadi satu awareness, kesadaran warga DKI. Oh, berarti yang ini nggak benar nih. Nah, akhirnya jatuhlah pilihan kepada Mas Anies. Itu kalau bicara tentang Pilkada DKI ya. Dan itu kan seharusnya sudah selesai. Nah, kita harus move on. Move on-nya apa? Kita harus melihat ketika Mas Anies menjadi Gubernur DKI 5 tahun. Ya, itu terbukti setelah beliau menjadi Gubernur DKI 5 tahun tidak ada lagi semua kelompok agama itu kemudian dilindungi, diayomi, mendapatkan perlakuan yang sama dan perlindungan yang sama sebagai warga negara. Nah, itu saya kira kita ini cukup berpijak pada track record beliau. Itu. Kalau momen yang berkesan ya ini secara langsung maupun tidak langsung ya, Mas Anies ini kan istilahnya dia konsisten ya. Kita kan coba kita amati ya setelah reformasi, setelah figur-figur besar seperti misalnya Gus Dur, ya kan, dan tokoh-tokoh yang lain itu relatively belum ada atau tidak ada sosok yang konsisten untuk membukakan hati dan pikiran kita tentang janji proklamasi. Nah, Mas Anies kan narasinya selalu itu, janji proklamasi. Artinya apa? Artinya ini mengingatkan kita sebagai bangsa bahwa proklamasi itu harus ditunaikan oleh pemimpin mulai dari pusat sampai daerah. Nah, dan kemudian yang kedua, beliau selalu mengatakan bahwa momentum pemilu 5 tahunan itu adalah momentum untuk berhenti sejenak, kemudian kita melihat dan mengevaluasi perjalanan bangsa ini. Apakah sudah on the track atau ada melenceng-lenceng dikit. Sehingga ini harus diluruskan untuk semakin mendekati janji kemerdekaan itu, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial. Nah, inilah yang menurut saya yang menjadi satu inspirasi ya, sekaligus satu guidance bagi teman-teman muda khususnya untuk memedomani ini. Tapi sesuatu yang muncul itu tentu tidak lepas dari keseharian beliau, dialektika pergulatan beliau selama ini, kan gitu, sampai melahirkan satu narasi atau pemikiran itu. Nah, itu sangat wajar muncul karena beliau ini memang punya latar belakang seorang aktivis kan sejak kuliah di Jogja. Jadi aktivisme politik, kemudian dilanjutkan dengan bergerak di dunia intelektual kampus. Inilah yang menghasilkan intisari pemikiran atau pandangan beliau tentang bagaimana memimpin atau menggerakkan bangsa ini ke depan yang lebih baik, yang berkeadilan sosial itu. Itu kalau Mas Anies. Satu lagi Gus Muhaimin ya. Kalau Gus Muhaimin ini saya kira adalah seorang organisatoris yang tulen. Jadi gini, organisatoris ini memang secara popularitas ya mungkin tidak hingar-bingar, tapi dialah yang menjadi jangkar atau jangkar pemandu kekuatan di grassroots di bawah. Nah, sosok organisatoris ini perlu keuletan, tahan banting dan gigih. Nah, ini kesan menurut saya terhadap Gus Muhaimin. Karena apa? Karena beliau terbukti sukses menjadi ketua umum partai,
Yang kita tahu PKB ini partai yang paling dinamis lah, paling dinamis selama reformasi, lahir di era reformasi. Jadi itu. Kalau terpilih saya kira harapannya adalah begini. Jadi dua figur ini adalah sosok yang saling melengkapi ya. Saling melengkapi dalam arti begini. Misalnya Mas Anies ini punya jejaring pendidikan dan interaksi dunia internasional yang kuat di dunia internasional. Nah, kita harapkan Mas Anies ini mampu membawa Indonesia di masa depan ini punya peranan yang maksimal di dunia internasional, ya kan? Yang kedua, dengan sosok Gus Muhaimin ini punya pengalaman track record yang organisatoris tadi, ketua umum partai, kemudian pernah menjadi anggota legislatif sampai wakil ketua DPR, kemudian pernah menjadi menteri, ya kan? Nah, ini akan menjadi figur yang mengendalikan atau menjaga pemerintahan di dalam negeri. Nah, kombinasi dua figur ini akan saling melengkapi, saling mendukung dan semakin kokoh lah. Sehingga Indonesia akan diperhitungkan di dunia internasional dan Indonesia akan semakin mendekatkan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan itu, untuk menghadirkan keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, khususnya yang masyarakat paling bawah. Gus Muhaimin itu open. Gus Muhaimin open. Open itu apa ya? Open itu apa ya? Open itu rutin, rajin, kemudian istiqomah, terus penuh komitmen untuk melayani, untuk mendampingi, untuk memperjuangkan apa yang menjadi tugas dia atau mandat dia. Nah, itu open. Mas Anies itu telaten. Telaten itu apa ya? Terus menerus ya kan? Detail, penuh loyalitas, penuh perjuangan, sabar tanpa lelah untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan mandat beliau. Nah, jadi dua figur ini adalah dua figur telaten dan open. Nah, jadi begitu ya. Contohnya apa? Gubernur DKI ini kan nggak gampang karena tiap hari dia harus turun, ya kan, keliling, ya kan. Terus itu kan harus butuh ketelatenan. Kemudian menghasilkan satu gagasan yang besar, misalnya seperti Indonesia Mengajar. Nah, ini kan harus butuh telaten. Kemudian mampu menginspirasi kelompok masyarakat. Nah, ini kan harus orang yang telaten kan, telaten untuk memberikan satu sugesti, motivasi, spirit. Nah, itu harus telaten. Gus Muhaimin juga sama, dia open silaturahmi dengan kiai-kiai, dengan ulama-ulama, dengan aktivis. Ya. Jadi dua kombinasi yang pas ini, telaten dan open. Nah, jadi kalau dalam wayang itu namanya Nakulo Sadewo. Satu kata untuk pasangan ini berarti pasangan yang dahsyat. Dahsyat. Dahsyat itu punya makna ya dahsyat, ya kan?